السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وانفعنا بالصالحين. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا علمنا ما لم نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا تأويل إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم واجعلنا من عبادك المخلصين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Para hadirin jamaah maghrib yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya sekalian. Kembali kita pada pengajian kita, dan di pertemuan yang lalu kita berhenti pada satu hadis, dan hadis ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ruddu ila Allah maulahumul haq." Nah, jadi ini ayat ini juga sambungan daripada ayat sebelumnya, di mana di ayat 60 surah Al-An'am Allah berfirman, "Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, tsumma yab'atsukum fihi liyaqda ajalun musamma, tsumma ilaihi marji'ukum, tsumma yunabbi'ukum ma kuntum ta'malun." Jadi ini Allah menjelaskan tentang pengetahuannya terhadap makhluk ini, baik di malam hari maupun di siang hari. Ada yang dimatikan dan ada yang dihidupkan kembali. Nah, bagi yang dimatikan itu Allah katakan di ayat selanjutnya, di ayat 61, "Wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna hum la yufarritun." Jadi manusia dijaga oleh malaikat Allah, sehingga ketika ada yang meninggal maka ruhnya itu dijaga dengan baik. Nah, ruh yang dijaga dengan baik itu disebutkan dalam ayat selanjutnya 61, "Tsumma ruddu ila Allah maulahumul haq." Lalu kemudian mereka pun mengembalikan ruh tersebut kepada sang pemiliknya yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sang tuannya. Nah, jadi dari ayat ini lalu kemudian di sini oleh penulis tafsir ini Ibnu Katsir menyebutkan satu hadis yang agak sedikit panjang tentang perjalanan ruh dari orang yang mati, dinaikkan ke atas dan dikembalikan lagi ke orang yang bersangkutan. Nah, hadis ini sudah kita baca, ya. Nah, terakhir kita berhenti pada sampai ketika ruh itu naik ke atas, lalu kemudian dia disuruh dikembalikan lagi ke bumi, ya. Saya tidak katakan juga dikembalikan ke bumi, tapi di sini disebutkan mana ini? Nah, sampai fatursilu minas sama thumma tasiru ilal qabr. Nah, jadi kira-kira demikian. Jadi setelah ruh itu naik ke langit, lalu kemudian dikembalikan, ya, dari langit itu, thumma tasiru ilal qabr. Kemudian ruh itu dia menuju ke kuburan, ya. Jadi kalimatnya al-qabr, kubur, ya. Nah, sampai di kubur itu, fayajlisu ar-rajul as-salih fa yuqalu lahu mithla ma qila lahu fil hadits al-awwal. Jadi dikatakan di situ orang yang baik itu, ya, dia akan duduk dan kepadanya pun disampaikan berita-berita gembira lah, ya.
Seperti yang disampaikan di cerita di awal ketika dinaikkan ke langit dan ketika sebelum dia keluar dari jasadnya. Nah, begitu juga dengan yang tidak baik, wajlisu ar-rajulus su fayuqalu lahu, dan laki-laki yang buruk pun dia duduk, ya, dan dikatakan kepadanya mislama qila fil hadits al-awwal. Nah, hadis ini para hadirin mirip-mirip dengan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa riwayat yang sahih, baik dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan lain-lain, di mana setelah ruh ke langit dia akan dikembalikan ke dalam ke kubur juga, ya, ke dalam orang yang meninggal. Lalu orang yang meninggal ini didudukkan, ya, jadi malaikat datang lalu kemudian ia didudukkan. Nah, poin daripada hadis ini yang ingin kita sampaikan bahwa ini adalah di antara hadis yang maknanya itu sesungguhnya itu tidak mudah untuk dipahami. Ya, tidak semudah kalimat-kalimat atau tulisan yang ada. Jadi kalau tulisannya kan sederhana, ya. Jadi ruh itu kembali ke kuburan. Nah, jadi kalau kita memahami apa adanya, maka kita akan mengatakan kubur itu alam arwah. Nah, tapi tidak demikian hakikatnya. Kuburan itu bukan alam arwah. Jadi kalau orang-orang takut kepada arwah itu tidak perlu takut kepada kubur. Kubur itu bukan alam arwah. Jadi dunia ini bukan alam arwah, seluruh isinya ini bukan alam arwah. Baik tanah-tanahnya maupun di atas tanahnya. Jadi ini bukan alam arwah. Alam arwah itu ada di satu tempat yang kita tidak tahu. Alam arwah itu gaib sifatnya. Nah, adapun yang gentayangan-gentayangan itu bukan ruh manusia. Itu dalam pendapat sebahagian dikatakan itu qarinnya manusia, yaitu jin, yang dahulu mendampingi manusia ketika dia sejak lahir sampai manusia itu mati. Nah, ketika manusia itu mati, maka jin pendamping itu, dia kehilangan tuan. Itulah yang kemudian gentayangan ke sana kemari. Nah, orang bilang itu arwah, tidak ada kaitan lagi dengan arwah. Ruh ketika dia kembali kepada Allah, itu tempatnya sudah di satu tempat yang kita tidak tahu di mana itu. Nah, yang oleh para ulama menamakan alam ini dengan alam barzakh. Jadi alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi dia barzakh ini sekatan, ya. Jadi dia alam yang ada di antara alam dunia dan alam akhirat. Yang jelas dia tidak lagi di dunia. Nah, jadi kalau kita pahami ruh tadi kembali ke kubur seperti tertulis dalam hadis ini, maka kita akan membongkar kubur dan kita akan melihat orang yang tadinya mati hidup kembali. Dan itu tidak pernah terjadi. Karena ruh itu tidak ke situ. Tapi kalimat Nabi begitu. Nah, karena inilah media yang dimiliki oleh Nabi untuk menyampaikan hal yang gaib seperti ini. Nah, maka yang begini-begini para hadirin, kita tidak terlalu harus mengambil pusing tentang yang begini-begini. Nah, karena kalau kita terlalu berpikir tentang yang begini-begini, maka akan memunculkan spekulasi-spekulasi praktek amalan-amalan tertentu terkait dengan hadis yang seperti ini. Nah, akhirnya mungkin muncullah pemahaman sebagian orang untuk menunggu di kuburan, ya, karena alasannya kalau kita kalau kita kembali ke kita berganjak dari kubur, ya, 7 langkah kita pergi dari kubur maka malaikat datang, itu kan akan menyoal orang yang ada di dalam kubur. Lalu supaya malaikat tidak datang menyoal orang dalam kubur, kita pun menanti di kuburan, kita pun duduk di atas kubur, supaya malaikat tidak datang ke kubur, supaya malaikat tidak menyoal orang yang ada di dalam kubur. Nah, kenapa? Karena kita memahami kubur dalam hadis itu yang 2 meter di bawah kita berdiri itu. Kita memahami kalimat kubur itu. Nah, padahal bukan itu sesungguhnya. Jadi saya memahaminya kubur itu gaib dia. Nah, mungkin secara bahasa, secara uruf, kubur itu yaitu kita menguburkan manusia. Nah, tetapi apakah malaikat masuk ke kubur yang tempat kita menanam manusia itu, yang kedalamannya itu tidak sampai 2 meter. Apakah itu yang dimaksudkan dengan alam arwah, alam di mana malaikat datang menyoal manusia lalu dia didudukkan? Bagaimana didudukkan? Jika menjepit dalam tanah yang dalam liang, dalam lahat. Bagaimana dia bisa didudukkan oleh para malaikat? Dia sudah dihimpit dengan tanah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak masuk ke kubur, yang tidak masuk ke dalam galian tanah? Orang-orang yang Fir'aun sampai hari ini enggak pernah mengenal kubur, Pak.
Enggak, dia tidak ditanam dalam tanah. Dia sampai hari ini ada di museum itu. Nah, di museum di Kairo, Lam Kaca ini. Apakah kemudian lalu Firaun tidak punya kubur? Jadi semua manusia punya kubur. Lalu bagaimana manusia yang dimakan oleh binatang buas, yang terbakar, yang mati di tengah laut, yang tubuhnya dimakan oleh ikan hiu misalnya. Nah, bagaimana kubur bagi mereka itu? Di mana kuburnya? Apakah mereka tidak punya kubur? Apakah mereka tidak akan didatangi oleh malaikat menyoal mereka? Semua memiliki hal yang sama, semua protapnya sama. Tetap malaikat akan datang, mereka akan menyoal orang tersebut. Di mana? Di kubur. Di mana kuburnya? Wallahu a'lam. Kubur itu ada di alam barzakh, ada di alam gaib. Jadi cuman kalimat bahasa Arab ya begini para hadirin. Jadi jangan dipahami kubur ini adalah galian 2 meter itu. Kalau galian 2 meter dipahami kubur, malaikat datang, lalu kemudian didudukkan. Nah, besok siapa yang meninggal itu pasang aja CCTV ke dalam, Pak. Lihat dia duduk enggak? Dan bahasa Nabi jelas sekali, dia duduk. Dan nanti ada orang didudukkan, dia disoal. Dalam hadis Bukhari disebutkan, lalu orang yang mati tadi setelah ruh dikembalikan ke dalam jasadnya, malaikat datang lalu didudukkan jasad itu. Nah, apakah jasad itu jasad yang tadi sore meninggal yang kita hantar ke kuburan itu? Apakah jasad itu yang didudukkan? Apakah nanti ketika hari kiamat, ketika kita dibangkitkan, apakah jasad yang hari ini mati? Ketika kita masuk surga insyaAllah, apakah jasad yang hari ini ada ini? Zaman don ingat ada seorang perempuan datang kepada Nabi, dia tanya, dia minta, ya Rasulullah doakan saya masuk surga. Nabi bilang nenek-nenek nak masuk surga. Maksud Nabi apa? Bukan jasad ini tidak lagi masuk ke dalam surga. Jasadnya halago dalam surga, Pak. Lalu ketika manusia masuk ke dalam neraka, apakah jasad di dunia ini yang masuk ke dalam neraka? Dalam beberapa hadis disebutkan, penduduk neraka itu, giginya saja itu, gerahamnya itu sebesar gunung, Pak. Geraham. Pak, ini dua Bapak Badawi, Pak. Itu gerahamnya saya itu sebesar gunung, buah giginya. Saya membayangkan itu sebaris gigi ini satu pulau Sumatera barangkali ini. Itu badan orang di dalam neraka itu. Nah, masuk surga badan orang juga berubah. Kita dikatakan tinggi kita seperti badan Nabi Allah Adam alaihissalam. Tidak seperti ini. Badan kita berubah. Tetapi ada satu yang tidak berubah. Apa itu? Ruh. Yang hari ini ada di dalam badan ini, besok ada dalam badan yang lain-lain. Ruh itu tidak akan berubah deh. Itu yang dikenal dengan makhluk yang abadi. Allah ketika menciptakan ruh itu tidak akan dimatikan. Paling tidak kita katakan Allah berkehendaki dia langgeng lah, ya. Jadi jika pegah hana mati, tapi dia boleh mati, boleh tiada. Jadi nanti beda dengan abadi makhluk dengan abadi Allah begitu ya. Allah itu abadi, dia tidak boleh tidak ada. Allahnya harus ada. Jadi dia tidak berawal, tidak berakhir, harus ada. Jadi abadi, tapi dia harus beda dengan abadi kita. Kalau dikatakan manusia ini makhluk khuliqtum lil abad, kita ini diciptakan untuk keabadian, kita abadi. Tapi bukan berarti abadi kita nanti abadi seperti Tuhan abadi. Keabadian kita boleh berakhir. Nah, jadi seperti kita mengatakan saya mengabadikan apalah, misalnya ada benda tertentu, saya mengabadikan benda ini misalnya. Nah, kita mengabadikan ini, tapi dia boleh tidak ada nantinya, boleh berakhir. Tapi kita mengabadikan. Dia boleh abadi, tapi boleh berakhir. Nah, Tuhan abadi, Tuhan tidak boleh berakhir. Nah, jadi beda abadi dengan abadi makhluk. Nah, kita ini abadi dalam pengertian yang barusan kita sampaikan. Nah, semenjak diciptakan, ruh itu tidak pernah mati setelah dia diciptakan. Walaupun nanti dia boleh tiada gitu kan. Dari pertama diciptakan sekarang dia berpindah-pindah alam saja. Innama tanqiluna min darin ila darin. Berpindah-pindah tempat. Hari ini di alam dunia. Nah, besok masuk ke alam arwah. Nah, bisa jadi di sana ada badan. Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Allah masukkan dalam badan yang lain. Jijik mentang. Sebagaimana kita nanti dibangkitkan. Kita punya badan yang lain. Allah masukkan ruh yang sama dalam badan yang lain. Nanti ketika dia masuk surga, badannya berubah lagi. Tapi ruhnya tidak berubah-ubah, tidak gonta-ganti, ruh yang sama. Nah, jadi ini saya kira perlu dipahami dengan baik, ya. Makanya hadis-hadis yang begini para hadirin, kita jangan terlalu membawa ke akal, ya. Kalau kita bawa ke akal, maka nanti akan memunculkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya spekulatif dan itu biasanya cenderung tidak berdasar.
Seperti yang kita contohkan tadi. Akhirnya orang duduk menunggu di kuburan, baca Quran di kuburan dan seterusnya. Padahal kuburannya ke tempat baca Quran dalam pengertian duk murau-urauinan. Kalau sekedar datang lewat dan beri salam mendoakan, sah-sah saja silakan. Tapi duk akhirnya murau-urau, itu bukan tempatnya. Kalau mau bacakan Quran bagi pendapat yang mengatakan bahwa Quran itu sampai kepada orang yang meninggal dunia, kepada orang yang telah mati, kita boleh duduk di rumah, kita baca di rumah Quran. Jadi rumah kita ini terhiasi dengan Al-Quran. Dan kemudian pahalanya kita hantarkan kepada yang telah meninggal. Jadi hana masalah hartanya. Berarti aduk dalam kuburan, kaplinya mau buruk sahidin. Tapi kenapa itu muncul praktek-praktek yang begitu? Karena memahami hadis ini apa adanya. Karena kita memahami hadis ini apa adanya. Jadi kubur di sini para hadirin itu bukan galian 2 meter, kedalaman 2 meter itu yang saya ingin sampaikan. Ya, kenyang di kubur. Tapi ini kalimat memang yang Nabi tidak memiliki kalimat lain untuk mengungkapkan tentang alam tidak ubah kubur. Nah, ini sama juga dengan hadis di atas itu. Ketika disebutkan di sini misalnya, sampailah ruh itu dikatakan kepada sampai di sini dikatakan ila mana kalimatnya? Ila sama allati fiha Allah azza wa jal, hingga sampailah ruh itu kepada as-sama, yang di sama itu ada Allah. Kalimat mana memang? Kalau sama ini kita terjemahkan langit dalam pemahaman kita hari ini, langit bendanya, maka kita akan mengatakan sampailah Tuhan itu ke benda itu yang di atas, sampailah ruh itu ke Allah yang ada di atas benda itu. Jadi tergantung bagaimana kita menerjemahkan. Maka yang begini-begini ini hanya perlu diterjemahkan. Bah mana ni kita baca mentah je. Sama juga dengan kubur tadi itu. Enggak perlu diterjemahkan. Biar aja begitu dia. Dan kita tidak perlu ambil pusing yang begini-begini. Yang perlu kita fikirkan para hadirin berbahagia, apa yang kita persiapkan untuk kondisi itu. Jadi ini kubur di mana, di sini, di situ, enggak perlu itu. Di mana kubur ini sebenarnya? Di sana, di sini, di Jungkar Gajah ada apa aja sebenarnya katanya. Tidak perlu itu. Nah, yang paling penting, karena ini persoalan gaib, tidak ada siapa yang bisa memecahkan ini, maka yang paling penting kita yang realistis saja. Apa yang paling dekat dengan kita sekarang? Ya amal saleh yang mungkin kita kerjakan. Itu yang harus menyibukkan kita. Jadi bukan menyibukkan lalu di mana kubur, serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu. Jadi kita membaca saja hadis ini, ya sudah. Allah di langit, sampailah ruh itu ila sama allati fi Allah, ke langit yang di sana ada Allah. Apa puanyan bah menai ke dia? Baik yang puanyan bah menai ke dia hatranyan. Tidak perlu digubris ini yang begini-begini. Kita tahu ini itu tidak menambah kita di hadapan Allah, tidak tahu pun tidak kurang kita di hadapan Allah Subhanahu. Tidak gara-gara kita tahu ini lantas itu menjadi tiket kita masuk surga. Tidak juga gara-gara kita tidak tahu ini lantas terhalang masuk, tidak ada itu. Hana kaitan katanya. Nah, jadi yang begini-begini diamkan saja. Nah, inilah yang membuat ummah ini menjadi menjadi rusuh, ya. Gara-gara kita berdebat dengan hal-hal yang sesungguhnya kita tidak memiliki kata putus di antara kita ini. Makanya kepegah sahabat dahulu para hadirin, mereka itu meskipun berselisih, ya, berbeda pendapat dalam masalah fikih, tapi mereka tetap bisa harmonis. Kenapa? Karena mereka tidak masuk dalam bab ini. Ini bab gaib. Nah, ketika ummah ini kemudian di akhir di penghujung masa tabi'in, nah, ketika mereka mulai bertanya tentang ini, nah di sanalah mulai umat ini mulai berpecah. Ya, saya kira ini yang di antara poin yang ingin saya sampaikan melalui hadis ini. Ya, di hadis ini sudah sering kita dengar, tapi sekedar mengingatkan kembali supaya apa? Supaya tandanya lebih pedakan, ya, lebih hati-hatilah ketika bertemu dengan hadis-hadis seperti itu, dan kita bisa bersikap. Nah, yang begini-begini itu pakai ban, sudah kita diam saja. Nah, jadi kita melakukan hal-hal yang memang itu perlu kita lakukan dan itu penting, ya. Nah, jadi makanya ketika ada orang juga dulu mempertanyakan tentang bagaimana nasib orang-orang terdahulu, ya, apakah mereka masuk surga, tidak masuk surga, maka hanya penting katanya, yang penting kita ini akan kemana, gitu, ya. Jadi mempersoalkan mereka itu tidak penting.